Selamat datang di 3G Entertainment Network. Yoi, selamat datang guys. Ya. Jadi hari ini kita lagi nggak ngebahas tentang film atau anime dulu nih mas. Jadi kita ini ya beda konsep nih, beda konsep. Jadi di kita ini lagi ada segmen baru yaitu namanya Bucin. Apa tuh bucin? Belajar untuk mencinta. Yoi. Keren banget gak sih namanya? Belajar untuk mencinta. Jadi gue pengen ngejelasin sedikit nih buat sobat 3G. Jadi kan biasanya kalau kita ngebahas film itu Wahyu yang megang kan. Nah kalau bucin ini yang megang Majid. Nah ini kenalan dulu nih, namanya siapa? Oke, nama gue Sultan Abdul Majid. Nah Majid ya. Jadi gimana nih Jid? Namanya bucin berarti kan ya ada hubungannya sama betul mas, cinta dong. Jadi kan sesuai tema kan. Dari temanya udah kelihatan nih, wih bucin. Ya, pasti bahas tentang cinta ya. Nanti kita ya pasti ngebahas tentang cinta, intinya gitu. Jadi hari ini nih kita mau bahas apa nih? Untuk episode pertamanya bucin nih mau bahas tentang apa? Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang apa sih itu suka, apa sih sayang, apa sih itu cinta gitu. Oh, jadi perbedaannya ya? Lebih ke perbedaannya. Jadi gini nih maksudnya, mungkin maksudnya Majid, ini sobat 3G nih, lu ngerasa lu udah sayang, lu udah cinta, padahal lu sebenarnya masih suka, ya nggak sih? Ya, banyak tuh yang kejebak kayak begitu kan. Nah. Tapi sebelumnya nih ya, kalau misalkan emang menurut kalian video ini bermanfaat, ya kan? Nice. Yoi, bisa di subscribe, like, komen, subscribe. Nah terus nih, gua kasih tahu juga, gua ngasih tahu ke sobat 3G ya. Kalau misalkan lu pengen curhatan lu atau cerita lu ya kan, pengen dibahas di 3G. Lu bisa langsung di kolom komentar kita. Tapi kalau misalkan lu malu atau mau disamarkan namanya gitu ya kan, nah lu bisa langsung masuk ke IG kita di 3G EN. Yoi, ntar ada IG-nya di deskripsi. Ya, jadi untuk episode pertama nih, sesuai yang tadi Majid bilang, kita akan ngebahas apa sih perbedaan suka, sayang, sama cinta gitu kan. Ya, jadi gimana Jid, menurut lu deh ini suka tuh kayak gimana dulu deh, dari suka nih, levelannya nih, tahapannya nih. Oke, jadi menurut pandangan gue pribadi ya, suka itu kalau dibandingin dengan level, suka itu masih ada di level paling bawah. Jadi paling rendah gitu ya. Jadi ada suka, di atasnya kita ada sayang, ada rasa sayang. Nah di puncaknya itu ada cinta, baru berarti rasa cinta. Menurut gue gitu. Definisi suka deh menurut lu tuh apa? Kalau menurut gue ya, suka itu ibarat kata kayak lu pengen ngemilikin seseorang, tapi itu berdasarkan ego lu sendiri. Jadi misalkan gini mas, misalkan lu ngelihat seorang nih cewek cantik gitu, wih cantik ya, gue pengen deh punya dia gitu. Berarti tertarik secara visual. Ya betul. Lu ibaratnya lu apa ya namanya, bukan cinta pandangan pertama sih, lebih ke dia menarik gitu ya kan. Nah lu tertarik dulu, berarti habis itu ada kekaguman mungkin ya dari diri lu. Nah setelah itu baru kalau misalkan lu bisa ngemilikin dia, baru timbullah rasa sayang gitu menurut gua. Berarti prosesnya itu kan tahapannya kan suka dulu, sayang, baru cinta ya kan. Nah berarti nih sekarang yang jadi pertanyaannya nih, lu bisa tahu dari mana kalau lu itu udah dalam tahapan sayang sama deh dia gitu. Kan tadi lu bilang nih suka paling bawah ya kan, otomatis setelah suka lu bisa masuk ke tahapan sayang kan. Kalau menurut gua, gimana sih kita caranya tahu kita tuh udah berada di tahap fase sayang sama seseorang. Jadi menurut gua itu saat lu udah sayang sama seseorang, lu bakal ngelakuin supaya orang tersebut bahagia gitu. Jadi lu bukan lagi mikirin diri lu sendiri. Oke, berarti lu udah do action nih. Do action. Ya kan? Gimana caranya untuk apa ya? Bukan ngedapetin lagi berarti ya. Kalau udah sayang kan ibaratnya udah mendapatkan mungkin ya. Untuk mempertahankan itu mempertahankan rasa tersebut gitu. Tapi kan gimana ya? Kalau misalkan menurut gua nih sayang sama cinta itu kan berbeda ya. Tapi kalau dari pandangan gua pribadi, gimana tuh, Mas? Sayang itu tuh jauh lebih dalam ketimbang cinta kalau menurut gua. Ini disclaimer ya, yang lu dengerin 3G podcast, lu kan tahu gue jomblo 25 tahun kan. Jadi gue kan gak terlalu ngerti tentang cinta nih. Ini kayaknya harus masuk ke Guinness Record gua. Iya. Jadi menurut gue tuh sayang itu lebih dalam daripada cinta. Kalau misalkan cinta itu apa ya? Kayak ya lu saling memiliki gitu kan, saling punya gitu. Tapi kalau sayang ini lu dalam pikiran gue tuh kayak lu mengorbankan gitu. Maksudnya lu ada perjuangannya gitu. Misalkan
lu nggak suka sama sifatnya dia yang kayak gini gitu, tapi lu masih bisa mentoleransi, terus lu juga masih bisa mengintrospeksi diri lu, oh mungkin guanya juga yang kayak gimana gitu untuk memperbaiki hubungan ini, ya nggak sih? Betul. Itu menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Jit? Kalau menurut gua, saat seseorang udah masuk ke tahap cinta sama seseorang, dia bakal rela berkorban untuk si pasangan tersebut gitu. Kayak misalkan lu lagi ada kerjaan ya kan, kerjaan gitu, terus tiba-tiba cewek lu manggil butuh lu, telepon gitu ya. Secara spontan lu ninggalin kerjaan lu buat demi cewek lu. Nah itu yang dimaksud cinta menurut gua. Jadi kalau yang di definisi lu itu apa, lu ibaratnya cinta itu jauh lebih tinggi ketimbang sayang ya. Tapi gimana sih lu tahu lu tuh udah di tahap sayang dan cinta nih, balik lagi nih ke topik nih daripada ngejauh kan. Gimana sih gitu lu tahu itu? Kadang orang-orang juga saat ngejalanin hubungan tersebut dia nggak tahu dia apa sih berada di fase mana. Fase karena mana ya? Cinta sayang itu saling berkesinambungan. Berkesinambungan bukan berarti sama gitu. Jadi ada keterkaitan satu sama lain. Jadi saat lu tahu nih lu masih sayang sama orang tersebut ataupun lu udah cinta, itu bakal tercerminkan dari perilaku lu tersebut ke pasangan lu tersebut gitu. Oke. Jadi apa namanya, kelakuan lu lah ibaratnya, kalau bahasa tongkrongannya ya, kelakuan lu tuh kelihatan gitu kalau emang lu beneran sayang atau cinta gitu. Ya gak sih? Betul. Lu secara nggak sadar lu bakal ngelakuin apapun buat orang tersebut, asalkan orang tersebut itu masih sama kita gitu, bisa kita miliki. Tapi kalau misalkan contoh kasus nih ya, kan banyak nih katanya orang udah putus tapi masih sayang. Itu gimana, Jit? Mohon dijelaskan. Mohon dijelaskan bagaimana itu? Gimana ya? Kalau orang baru putus tapi masih sayang, ada rasa sayang gitu. Wajar menurut gua, karena nggak mungkin kan kita bisa tiba-tiba hati kita berubah gitu. Asik. Pasti masih ada yang tertinggal. Ini ya langsung dari hatinya Majid ya. Nggak gitu Mas, lu jangan gitu dong anjir. Jadi itu ya, apa namanya, kalau misalkan lu mewajarkan ya kalau lu udah putus tapi lu masih sayang gitu kan. Berarti dalam artian kalau sayang itu kan lu masih care terhadap dia. Tapi lu udah nggak bisa menyatakan kalau misalkan cinta dong. Kan kalau cinta harus memiliki. Jadi sayang itu apa tadi? Apa namanya, lu bisa kan tadi lu memaklumi kan kalau misalkan apa namanya lu putus lu masih sayang. Tapi berarti lu nggak bisa ngomong cinta dong. Nggak bisa. Karena kan ibaratnya cinta ada keterkaitan apa namanya, ada kepemilikan gitu antara lu berdua. Iya nggak sih? Betul. Kalau sayang itu lu bisa ngelakuin itu dengan diri lu sendiri dong. Iya betul. Ya karena itu gimana tuh? Jadi kalau misalkan tips-tipsnya itulah, orang yang baru putus tapi masih sayang, lu masih bisa apa sih? Menunjukkan action, lu masih bisa menunjukkan itu. Tapi kalau misalkan lu masih cinta sama orang tapi udah putus, lu nggak bakal bisa nunjukin sikap lu di depan dia karena udah nggak sama dia lagi. Iya. Tapi di dalam hatinya gitu lu masih sayang gitu. Oke. Jadi konklusinya apa nih? Kesimpulannya antara perbedaan tadi lu jelasin nih menurut versi lu. Perbedaannya suka, sayang sama cinta, dan di mana fase di mana lu itu ternyata suka, lu itu ternyata sayang, lu itu ternyata cinta. Coba waktu dan tempat dipersilahkan. Asik. Terima kasih. Jadi bisa gua tarik garis merahnya ya. Kesimpulannya itu saat lu suka sama orang, lu bakal berkata nih dalam hati, wah orang itu cantik ya, orang itu ganteng gitu. Jadi lu bakal berkata apa sih, kekaguman lu. Lu melihat objek yang menurut lu bagus dan lu sukain dan lu pengen ngemilikin itu. Nah, timbullah rasa egois lu gitu. Lu untuk memiliki. Ya betul. Berarti dari suka tuh ya. Iya. Kalau sayang itu yang bicara udah bukan mata lagi. Lu nggak bisa lu bakal dihadapin sama kondisi yang berbeda gitu. Saat lu udah sayang berarti lu udah punya suatu ikatan dong sama dia, ya kan? Jadi saat lu udah sayang sama dia, yang bicara itu bukan
mata lagi, tapi yang bicara itu hati. Gitu. Jadi hati dan perilaku mungkin. Jadi setiap perlakuan lu ke dia itu apapun itu ya pokoknya yang terbaik lah buat dia gitu. Oke. Berarti itu apa namanya jauh lebih di atas suka. Jauh lebih di atas suka. Yang terakhir nih, yang menurut terakhir kan cinta. Cinta itu apa nih? Kalau menurut gue yang puncaknya itu cinta kan. Menurut gue jadi cinta itu lu bakal ada di posisi yang lu bukan nggak mau, lu secara nggak sadar lu bakal rela berkorban untuk orang untuk tersebut. Dia, iya. Jadi maupun lu harus ngorbanin apa kek, tapi di samping lain pasangan lu itu lagi butuh banget posisi lu. Nah, lu bisa hadir di dia itu dan lu ngerelain semuanya itu, menurut gue itu udah rasa cinta paling dalam. Jadi ibaratnya kalau ini konklusi dari gue sendiri, cinta itu lu tahu prioritas lu yang mana. Nice, betul guys. Oke, terima kasih nih. Ini baru episode 1 guys. Mungkin ada salah-salah atau apa gitu, kalian komen aja. Kalau ada yang mau curhat sama kita bisa langsung ya kan di IG kita. Coba atau enggak di kolom komentar ya. Komen. Iya. Oke, dadah, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum.